Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini mainnya kita bakalan coba ya mungkin di sini kita bakalan coba bahas episode keempat dari Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu lah ya yang dimana serial Ultraman Z itu udah ada di episode keempat. Yang dimana di sini kita bakalan coba bahas ya guys ya, walaupun ya di episode 4 itu Ultraman Z itu udah ada subtitle Inggrisnya yang dimana ya mungkin sebagian dari kalian udah ada yang paham. Tapi ya di sini ya saya masih tetap aja bahas episodenya karena ya di sini tuh ya kita selain ngebahas, tapi di sini tuh ya kita mungkin bisa dibilang ya sekaligus berteori lah ya, yang dimana di sini tuh ya mungkin berteori itu indah dan juga mungkin ya bisa dibilang ya seru gitu. So oke lah. Jadi ya saya ingatkan ya guys ya, bagi kalian yang belum nonton episode 4 dari Ultraman Z, silahkan kalian nonton dulu aja di channel YouTube-nya Ultraman Official atau ya channel officialnya Mbah Subur. Dan juga di sini tuh kita cuma bahas ya mungkin ya scene-scene yang cukup penting aja lah ya, dan juga kalau misalnya ada adegan yang gak terlalu penting, mungkin saya gak bakalan bahas di sini karena ya supaya durasi videonya gak terlalu lama, oke? So oke lah, jadi di sini ya buat kalian yang udah nonton serial Ultraman Z episode 4, silakan kalian langsung nonton aja bahas-bahas episode 4 di channel ini tentunya. So oke, jadi ya di sini kita bakalan coba langsung bahas aja men. So oke lah. Oke guys, jadi di scene awal ini kita diperlihatkan ya seperti yang kita udah lihat dari preview episode 4 kemarin, yang dimana si Windam atau si Windom ya pokoknya itulah, yang dimana si Windam ini udah ada ya, robotnya itu udah ada atau unitnya itu udah ada, yang dimana ya mungkin bisa dibilang budgetnya itu hasil dari wakil menteri Amerika yang kemarin tuh yang ada di episode ketiga. Yang dimana di sini tuh ya si Yuka ini mungkin bisa dibilang agak cemas aja lah ya, yang dimana si Windam ini udah ada mainnya, udah ada unitnya atau udah ada robotnya, tapi sayangnya itu ya powernya atau ya mungkin bisa dibilang ya baterai dari si Windam ini belum ada. Yang dimana kalau misalnya ada juga, ini si Windam ini harus dicas atau mungkin ya dikasih powernya itu selama 80 jam. Waduh, itu 80 jam itu mungkin bisa dibilang ya cukup lama men, berapa hari ya, waduh. Dan di sini pun si Yuka mungkin bisa dibilang ya sangat berperan besar lah ya di episode kali ini, khususnya si Windam ini gitu. Dan pada akhirnya di next scene di sini ada si Telesdon yang muncul. Yang dimana di sini tuh ya cukup gahar banget sih, si Telesdonnya beda banget kayak di seri Ultraman sebelumnya gitu. Dan pada akhirnya ya si Kapten Hebikura ini mungkin bisa dibilang memerintahkan si Yoko untuk mengendalikan atau memiloti si Scavenger. Dan juga di sini pun ya si Yuka dan juga si Haruki pun ya mungkin bisa dibilang diperintahkan untuk mengendarai si Steg atau ya mungkin ya mobil yang futuristik itulah. Yang dimana di sini tuh ya buat pertama kalinya mereka menjadi partner gitu soalnya. Dan di next scene di sini kita udah lihat ya guys ya, yang dimana si Scavenger ini mungkin bisa dibilang agak kewalahan pada saat melawan si Telesdon. Yang dimana pada akhirnya si Haruki dan juga si Yuka ini mungkin bisa dibilang ya keluar dari mobil Toyota LQ-nya atau konsepnya itu. Dan pada akhirnya mereka pun mungkin bisa dibilang menembakkan dengan beam rifle-nya, yang dimana di sini tuh si Haruki mungkin ya sengaja supaya si Telesdon ini mengikuti dia gitu, atau mungkin bisa dibilang yang memancing si Telesdon tersebut gitu. Dan salah satu scene yang saya tunggu-tunggu ya guys ya, yang dimana di sini pun ya pada akhirnya ya si Mbah Subur ini menunjukkan bagian belakang dari mobil Toyota LQ ataupun konsep I tersebut. Yang dimana ini gila, ini gimana ya, kayak Toyota LQ banget dan juga konsep I banget. Yang dimana ini futuristik banget dan kelihatan banget ya guys ya, yang dimana di bagian ban belakangnya itu kayak tertutup lah ya. Jadi aksannya itu kayak mobil futuristik dan juga mobil konsep I dan juga Toyota LQ gitu. Jadi ya ini mungkin ya cuma apa ya istilahnya, cuma replika aja, tapi ya ini cukup mantap sih. Tapi ya kalau misalnya ini Toyota LQ atau konsep I beneran, mungkin ini bakalan menarik dan mungkin bisa dibilang sebagai promosi juga gitu. So oke lah. Dan di sini pun pada akhirnya ya si Telesdon pun ya mungkin bisa dibilang yang mengejar si Haruki dan juga si Yuka tersebut. Dan di sini pun ya pada akhirnya si Kaburagi-nya atau si villain yang ada di seri ini itu mungkin bisa dibilang muncul, dan di sini cukup serem banget. Gila, ini dia menggang kayak kepalanya gitu. Ini maksudnya apa, Pak? Pokoknya di sini serem banget. Dan ketika dia apa ya menyentuh kepalanya itu, si Telesdon ini mungkin bisa dibilang ya kabur atau ya mungkin melarikan diri. Mungkin si Kaburagi ini mungkin sengaja, dan mungkin pada saat dia menyentuh kepalanya, mungkin si semua kaiju itu mungkin bakalan melarikan diri. Mungkin lah ya, ini cuma teori, oke? Dan juga di next scene ya di sini ya seperti biasa, yang dimana si Yuka sendiri di sini ya masih berusaha keras untuk ya mungkin memberikan power kepada si Windam, yang dimana ini masih tersisa 64 jam untuk satu baterai Pak. Ini gila, ini lama banget. Kebayang ya kalau misalnya 80 jam untuk setiap baterai. Jadi mana di sini tuh ya ada 1 2 3 4 5 slot, 5 slot. Tiap baterainya itu harus dicas selama 80 jam. Itu gimana lamanya Pak? Waduh.
Dan di sini pun ya si Yuka ini mungkin bisa dibilang ya agak apa ya istilahnya putus asa. Dan pada akhirnya ya di sini pun ya si Bakosan atau ya si kakek-kakek itu atau ya pemimpin di bagian storage bagian mesin itu mungkin bisa dibilang yang menasehati dan juga menyemangati si Yuka. Yang dimana pada akhirnya ya mereka pun ya mungkin bakar-bakar gitu, mainnya kayak bakar-bakar gitulah. Dan di sini pun pada akhirnya ya si Yuka ini tidak jadi menyerah dan dia mungkin bisa dibilang kembali berjuang mainnya, so oke lah. Dan di next scene di sini mungkin bisa dibilang scene yang cukup serem banget atau ya cukup creepy lah ya. Yang dimana di sini tuh ada si Kaburagi Shinya yang sedang membawa sebuah kayak kapsul gitu yang berisikan kayak cairan hijau gitu. Dan di sini pas awal-awal saya nonton itu ya saya udah ngeduga kalau kapsul ini mungkin bisa dibilang akan dibentuk untuk menjadi sebuah medal dari si Jiras, dan ternyata emang benar gitu. Dan pada akhirnya ya si Kaburagi ini mungkin bisa dibilang mengeluarkan Z-Riser-nya dan juga dia ya mungkin bisa dibilang mengaktifkannya. Dan di sini ada portal yang mungkin bisa dibilang cukup berbeda. Yang dimana di sini tuh portalnya itu berwarna hijau men ya. Yang dimana ya seperti ya kayak si Haruki yang mau masuk ke portal gitu. Tapi yang saya agak anehin itu di sini tuh portalnya itu ada sebuah mesin yang mungkin bisa dibilang untuk membuat sebuah medal ya untuk dipakai di Ultra Z Riser. Yang dimana mungkin di bagian dimensinya itu udah dimodifikasi oleh si Kaburagi, dan juga mungkin Ultra Z Riser-nya sendiri mungkin udah dimodifikasi juga mungkin lah ya. Dan juga di sini pun ya pada akhirnya ya si Kaburagi itu yang mungkin bisa dibilang memasukkan sebuah cairan ke mesin yang tadi gitu, yang dimana pada akhirnya di sini tuh ada kayak semacam cahaya-cahaya gitu lah ya, yang dimana di kayak semacam selang atau apa gitu ya. Dan pada akhirnya di sini pun ya terjatuhlah sebuah medal, yaitu medal Jiras atau Kaiju Jiras. Dan di next scene di sini ya si Telestone yang menghancurkan ya gedung-gedung ya kayak biasa. Dan pada akhirnya si kapten ini mungkin bisa dibilang menyuruh si Haruki untuk memiloti si Scavenger. Dan di sini setelah si Yuka ini mungkin bisa dibilang dinasehati dan juga mungkin bisa dibilang ya disemangati oleh si Bakosan tadi, mungkin si Yuka ini sudah mempunyai jalan keluarnya, yang dimana sini tuh si Yuka ini mengeluarkan sebuah benda dari sebuah kayak kulkas atau cooler ya pokoknya itulah. Yang dimana bendanya itu adalah organ ya, salah satu organ dari kaiju sebelumnya. Yang dimana kaijunya itu kalau nggak salah Neronga atau ya kaiju yang kayak listrik-listrik itu ya guys ya, yang dimana ada di episode kedua ya kalau nggak salah. Yang dimana organnya itu disimpan di sebuah cooler atau kulkas itu. Dan di sini pun ya si Yuka mungkin bisa dibilang mempunyai ide yang dimana si organ itu mungkin akan disalurkan kepada si Windam ya apa powernya, yang dimana kalian juga udah tahu lah ya, yang dimana Neronga itu mungkin bisa dibilang salah satu kaiju yang mempunyai banyak banget ya energi listrik, yang dimana energi listrik itu mungkin bisa dibilang bagian dari power atau mungkin ya baterai dari Scavenger maupun Windam gitu. Jadi ya di sini si Yuka ini mungkin bisa dibilang ya cukup cerdas. Jujur ini cerdas banget sih si Yuka, oke ya. Jadi mantep banget sih. Dan di sini pun ya si Haruki ya mungkin ya landing ya seperti biasa ya, oke ya. Dan ya seperti biasa ya mereka bertarung ya seperti biasa ya, si Scavenger versus Telestone ini cukup epic. Dan pada akhirnya ya di ujung-ujung pertarungan ya seperti biasa lah ya, yang dimana si Haruki ini atau si Scavenger ini kalah ya. Dan di sini pun pada akhirnya ya si Haruki ini henshin jadi Ultraman Z Beta Smash, bukan Alpha Edge, oke. Jadi ya ini mungkin bisa dibilang ya di episode kali ini itu ya pengen menunjukkan atau yang pengen menonjolkan form Beta Smash mungkin lah ya, karena ya mungkin ya form baru gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya mungkin bisa dibilang henshinnya itu cukup unik, yang dimana ya si Scavenger ini ya kayak emang mati total, mainnya rusak total. Yang dimana di sini tuh ya si Z ini muncul dari bagian kayak dada atau mungkin ya pintu masuk si Haruki pas mau ke Scavenger gitu. Ini kayak gimana ya, keren banget sih, kayak ngingetin saya pas apa ya episode Ultraman pas zaman-zaman dulu gitu ya. Pokoknya ini lumayan epic, lumayan keren gitu. Dan di next scene di sini ada si Yuka Ota atau ya si Yuka itu sendiri yang mungkin bisa dibilang akan bersiap-siap untuk ya mungkin bisa dibilang menyalurkan power dari si organ Neronga itu ke power dari si Windam men. Ini cukup epic sih. Dan di sini pun ya para pegawai-pegawai yang ada di storage bagian mesin itu mungkin bisa dibilang bersiap-siap dengan menggunakan kacamata, terus juga kayak pakai bukan masker sih, topeng-topeng besi gitulah, saya lupa namanya apa. Dan di sini pun ya si Yuka langsung menyalurkannya dengan menancapkan sebuah apa ya, saya lupa pak namanya apa lah, pokoknya ya dia menyalurkannya gitu. Dan di sini pun ya si Windam pun ya mungkin bisa dibilang terisi powernya dengan organ dari Neronga tersebut. Ini
cukup epic dan kayak kerasa banget itu kalau si Windam ini mempunyai power yang mungkin bisa dibilang lebih-lebih lagi gitu dari apa ya, robot biasa gitu. Jadi ya ini cukup realistis mainnya seperti biasa gitu. Dan kembali lagi ke pertarungan si Z dan juga si Telesdon, yang dimana di sini tuh ya si Z mungkin bisa dibilang cukup kewalahan ya. Yang dimana di sini tuh si Telesdon ya mungkin muter-muter gitu mainnya. Jadi ya si Z ini mungkin ya cukup kewalahan, walaupun ya di sini dia memakai form Battle Smash itu, so oke lah. Dan di sini pun ya untungnya si Windam pun ya mungkin bisa dibilang muncul di waktu yang tepat, yang dimana pas awal-awal scene sih saya mungkin bisa dibilang ngira kalau si Windam ini bakalan dipiloti oleh si Yuka. Tahu-taunya ya dipiloti ya sama si Yoko gitu. Waduh, ini sih ya emang wajar itu, karena ya si Yoko ini mungkin bisa dibilang ya pilot di storage gitu ya. Dan juga kalau si Yuka itu mungkin bisa dibilang ya cuma saintis atau mungkin ya cuma orang yang untuk meneliti gitulah ya. Dan di sini pun si Bakosan, terus juga si Yuka dan juga member-member storage di bagian permesinan itu mungkin bisa dibilang sangatlah senang men ya dengan adanya si Windam yang mungkin bisa dibilang cukup OP parah ya, OP banget. Yang dimana di sini tuh ya ini kayak di buff banget men ya, si Windam ini di serial Ultraman Z ini kayak lebih lincah, terus juga kayak lebih kuat itu daripada Scavenger gitu. Yang dimana pada akhirnya ya si Kaburagi pun ya muncul kembali, karena ya mungkin dia merasakan bahwa si Telson ini akan kewalahan. Jadi ya di sini si Kaburagi pun mungkin bisa dibilang membawa sebuah medal, yaitu medal si Jiras, yang dimana dia pun mungkin bisa dibilang melemparkan si medal si Jirasnya itu kepada si Telesdon, yang dimana si Telesdon ini pada akhirnya memakan medal dari si Jiras men ya. Dan pada akhirnya ya di sini pun ya mungkin bisa dibilang si Telesdon ini mungkin ya kekuatannya digabung dengan si Jiras, yang dimana di situ ya seperti yang saya udah bahas di scan Ultraman Z kemarin, yang dimana ya kayak cuma nambahin kayak kelopak bunga gitu men, so kayak Jiras banget itu. Dan yang saya agak kagetin itu mungkin bisa dibilang si Telesdon yang ya yang inilah ya, yang berevolusi ini mungkin bisa dibilang di buff abis-abisan. Pokoknya ini kuat banget men ya, OP parah, yang dimana di sini pun ya pada akhirnya si Windam terus juga si Z Beta Smash ini mungkin bisa dibilang kewalahan banget men ya, asli. Mungkin ini dua atau si Windam dan juga si Z Beta Smash ini mungkin bisa dibilang di nerf lagi men, padahal ini baru di buff gitu. Waduh, ini sangat menyedihkan men. Dan di sini pun pada akhirnya si Z Beta Smash ini mungkin bisa dibilang ya kalah timer gitu, so oke lah. Dan di sini pun si Z Beta Smash sempat mengeluarkan sebuah kosen yang mungkin mirip banget sama Zetsium Kosen, yang dimana dia nggak ngomong jurusnya apaan gitu kan, biasanya kan Zetsium Kosen atau Storium Kosen gitu. Tapi di sini tuh yang nggak disebutin namanya. Jadi ya ini cukup ngingetin kita sama serial Ultraman sebelumnya gitu. Jadi ya cukup mantap walaupun ya kita nggak tahu nama jurusnya gitu. Tapi ya mungkin itu Zetsium Kosen gitu. Mungkin ya sedikit dimodifikasi mungkin lah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya si Z ini mungkin bisa dibilang berubah menjadi form Alpha Age, yang dimana ya mungkin mereka ini mungkin yang membutuhkan sebuah form yang cepat lah ya, yang dimana ya si Alpha Age ini gitu. Dan di sini pun si Z ini terbang-terbangan men ya, menghindari tembakan dari si Teleson ini. Mungkin ini bisa dibilang epic parah men, kayak nggak terlalu kaku gitu terbang-terbangnya men. Jadi ini cukup mantap itu. Dan di sini pun ya yang saya agak kagetin juga, ini si Windamnya ini nggak mati total kayak si Scavenger tadi. Yang dimana di sini tuh dia masih hidup men ya, ini cukup keren sih. Dan mungkin si Windam ini mungkin menang di speed dan juga menang di power atau di defense itu, mungkin lah ya, kayaknya sih kayak gitu. Dan pada akhirnya ya si Windam ini mencopot atau mungkin ya merobek benda yang ada kekuatan dari Jiras tersebut yang kayak kelopak gitulah ya. Jadi di sini pun ya pada akhirnya si Z Alpha Age ini mungkin bisa dibilang mengeluarkan finishernya, yaitu Zetsium Kosen ya kayak biasanya. Dan di sini pun si Windam ini bisa mengeluarkan sebuah rudal yang banyak banget. Ini keren banget sih, asli Windam keren banget. Dan pada akhirnya ya si Telson ini meledak dan si Jiras pun kembali ke wujud medalnya. Yang dimana di sini pun ya si medalnya ini mungkin bisa dibilang ditangkap oleh si Z ataupun ya si Haruki gitu. Dan di sini pun si Haruki pun mungkin bisa dibilang ya cukup bertanya-tanya, Z, ini emangnya medal yang dibuat di negeri cahaya ya? Dan kata si Z pun bukan, karena ini itu mungkin bisa dibilang ya medal kaiju atau mungkin ya bukan medal Ultraman. Dan si Z pun mengira kalau ada seseorang di balik semua ini, dan emang bener lah ya. Yang dimana si Kaburagi ini mungkin bisa dibilang ya dalang dari semuanya gitu. Dan di sini pun Jiras medalnya itu mungkin bisa dibilang menghilang, dan di next scene di sini itu kelihatan kalau mungkin bisa dibilang si Kaburagi itu ya mungkin seperti biasa lah ya, yang dimana dia menyentuh kepalanya. Dan itu mungkin salah satu teknik untuk mungkin bisa dibilang menghilangkan medalnya, mungkin lah ya, mungkin. Ingat ya, ini cuma teori, oke? Dan episode ini diakhiri oleh si Kapten Hebikura atau mungkin ya scene Kapten Hebikura yang mungkin bisa dibilang ya cukup mencurigakan. Dan di sini pun
dia sedang memandang si Z, yang dimana ya di sini ya aduh watak-watak jugglernya kerasa banget. Ini serem banget sih, kayaknya fix sih ini kayaknya si juggler, yang dimana di preview episode 5 minggu depan juga itu si juggler bakal muncul gitu men. Wah, si juggler men ya bakal muncul. Dan di sini pun ya saya juga pengen berspekulasi juga, yang dimana mungkin si Kapten Hibikura ini mungkin beneran juggler yang menyamar, atau mungkin ya si juggler yang ada di episode 5 yang akan mendatang itu mungkin ya orang lain gitu selain si Kapten Hibikura mungkin lah ya. So oke lah. Jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya bahas-bahas episode 4 dari Ultraman Z. Yang dimana ya di sini kita udah bahas sesingkat-singkatnya dan mungkin bisa dibilang ya cukup padat mungkin lah ya, dan semoga aja kalian dapat pahami itu. Yang dimana di sini tuh di episode 4 ini mungkin kita udah dipertunjukkan dengan debutnya si Windam. Yang dimana ya overall nih ya untuk si Windam ini mungkin bisa dibilang cukup OP banget di serial Ultraman Z ini. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari serial Ultra Seven terus juga Ultraman Mebius mungkin gak terlalu OP kayak di serial Ultraman Z ini. Dan ini kayak gimana ya, keren banget gitu si Windamnya, yang dimana dia bisa kayak muter-muterin tangan, terus juga spinnya itu dapat banget, terus juga dia bisa mengeluarkan rudal yang banyak banget itu. Jadi ya ini cukup menarik dan cukup OP parah si Windam ini ya. Dan ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ya ini udah berapa ya durasinya, pokoknya ini lumayan panjang, tapi ya nanti saya bakal kalkulatin ya biar nggak terlalu panjang itu. So oke, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya men. Dan saatnya bilang sayonara.